Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Adi Susilo dengan NIN 2502010208997 dari program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia dengan dosen yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang presentase untuk menjawab soal ujian akhir semester dari Manajemen Keuangan Internasional. Multinational Company. Multinational Company atau biasa disingkat MNC adalah perusahaan yang memiliki fasilitas produksi, kantor atau cabang di setidaknya satu negara selain negara asalnya, bukan karena melakukan ekspor impor, bukan sekedar melakukan ekspor impor. Meskipun beroperasi di berbagai wilayah, multinational company ini memiliki sistem manajemen pusat yang mengkoordinasikan strategi global dan pengambilan keputusan dari kantor pusat home country. MNC bertujuan memanfaatkan keunggulan spesifik di tiap negara, seperti bahan baku murah, tenaga kerja ahli, atau pasar konsumen baru untuk memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan. Teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo menjelaskan tentang mengapa perdagangan internasional tetap menguntungkan, bahkan jika satu negara lebih efisien dalam segala hal. Multinational company telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Teori Ricardo berasumsi bahwa modal dan tenaga kerja tidak bisa berpindah melewati batas negara. MNC mematahkan asumsi ini dengan memindahkan teknologi, mesin, dan modal secara instan ke negara manapun, sehingga keunggulan tidak lagi bersifat permanen di satu tempat. Dulu, negara lebih dianggap terlahir dengan keunggulan tertentu, seperti iklim atau tanah. Multinational company ini membuktikan bahwa keunggulan bisa diciptakan melalui investasi. Jika MNC membangun pabrik chip canggih di negara agraris, negara tersebut tiba-tiba memiliki keunggulan komparatif di bidang teknologi berkat campur tangan korporasi, bukan karena bakat alami negaranya. Dalam teori klasik, perdagangan terjadi karena dua negara saling membutuhkan. Faktanya, sebagian besar perdagangan dunia saat ini terjadi di internal multinational company, transaksi antara kantor pusat dan cabang. Keputusan ekspor impor bukan lagi didasarkan pada kepentingan nasional suatu negara, melainkan pada strategi efisiensi global perusahaan tersebut. Teori keunggulan komparatif melihat negara sebagai unit produksi tunggal. MNC mengubah ini dengan sistem global supply chain. Suatu produk bisa dirancang di negara A, komponennya dari negara B, dirakit di negara C, dan dijual di negara D. Hal ini membuat konsep keunggulan negara menjadi kabur karena produksi sudah menjadi jaringan global. Contoh dari multinational company, yaitu Google, memiliki kantor perwakilan di Jakarta. Google Indonesia, selain menyediakan layanan mesin pencari dan iklan, mereka juga berinvestasi pada talenta digital lokal. Samsung, raksasa teknologi asal Korea Selatan ini tidak hanya menjual produk tetapi juga memiliki pabrik perakitan ponsel di Cikarang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Unilever, perusahaan asal asing ini sudah sangat lama beroperasi di Indonesia. Hampir semua produk rumah tangga, sabun, pasta gigi, makanan diproduksi di pabrik-pabrik mereka yang tersebar di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Nestle, perusahaan makanan dan minuman asal Swiss ini memiliki beberapa pabrik besar di Indonesia yang mengolah produk seperti susu dan kopi, sekaligus bermitra dengan ribuan petani lokal. Shell, perusahaan negara asal Belanda yang mengoperasikan jaringan SPBU serta distribusi pelumas di berbagai wilayah Indonesia. HSBC, bank global yang menyediakan layanan keuangan bagi nasabah korporat dan individu di Indonesia, menghubungkan pasar modal lokal dengan jaringan keuangan internasional. Kontribusi multinational company. MNC berperan sebagai sumber utama investasi asing langsung yang menyuntikkan dana segar untuk menggerakkan roda industri domestik. Aktivitas operasional mereka yang berfokus pada pasar internasional juga membantu memperkuat posisi rupiah melalui penerimaan devisa hasil ekspor. Kedatangan perusahaan global membawa akses terhadap teknologi mutakhir dan metode kerja yang jauh lebih efisien.
Proses ini menciptakan standarisasi kualitas baru bagi industri lokal serta meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia lewat adopsi keahlian manajerial dan teknis kelas dunia. Selain membuka ribuan kesempatan kerja, MNC menciptakan ekosistem bisnis yang menguntungkan bagi pengusaha lokal. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah mendapatkan peluang sebagai mitra penyedia komponen atau layanan pendukung yang pada akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi di level akar rumput. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan lokal, perusahaan global, ekspor. Ini adalah langkah awal yang paling sederhana. Perusahaan menjual produk yang diproduksi di negara asal ke pasar luar negeri. Resikonya kecil karena tidak membutuhkan investasi fisik seperti pabrik di negara tujuan. Kemudian pemberian lisensi atau licensing. Perusahaan memberikan hak kepada perusahaan asing untuk menggunakan merek, hak paten atau proses produksinya dengan imbalan royalti. Ini memungkinkan produk perusahaan melakukan ekspansi tanpa modal besar, namun kendali atas kualitas produk menjadi terbatas. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Waralaba, franchising, perusahaan memberikan izin penggunaan konsep bisnis merek kepada pihak luar, franchise. Contohnya klasik adalah McD atau Starbucks yang menjaga standar operasional yang sama di seluruh dunia. Kontrak manajemen. Perusahaan menyediakan keahlian teknis atau manajerial kepada perusahaan negara lain tanpa memiliki saham di sana. Perusahaan mendapatkan upah atas layanan manajemen yang diberikan seperti yang sering dilakukan oleh jaringan hotel internasional. Usaha patungan atau joint ventures. Perusahaan bekerja sama dengan mitra lokal di negara tujuan untuk mendirikan entitas bisnis baru. Keunggulannya adalah perusahaan bisa memanfaatkan pengetahuan lokal dan berbagi risiko meski harus berbagi laba dan pengambilan keputusan. Kemudian investasi langsung, investasi fisik jangka panjang lintas negara yang melibatkan kendali manajerial. Kemudian, apakah kurs berfluktuasi tinggi saat sistem mata uang mengambang terkendali? Jawabannya adalah bisa, namun kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingkan sistem mengambang bebas. Secara teori, nilai tukar dibiarkan bergerak mengikuti hukum permintaan dan penawaran pasar. Namun jika kurs mulai berfluktuasi terlalu tajam, misal karena berspekulasi atau krisis global, Bank Sentral akan melakukan intervensi. Jika mata uang terlalu lemah, Bank Sentral menjual cadangan devisa untuk membeli mata uang domestik agar nilainya naik. Jika mata uang terlalu tinggi, Bank Sentral membeli valuta asing untuk mengerem penguatan yang bisa memukul sektor ekspor. Meskipun bisa bergerak naik turun, fluktuasi pada sistem ini biasanya dijaga agar tetap berada dalam koridor tertentu. Tujuannya adalah memberikan kepastian bagi pengusaha pelaku usaha seperti multinational company agar mereka bisa membuat perencanaan penganggaran tanpa takut nilai mata uang berubah drastis dalam semalam. Fluktuasi tinggi tetap bisa terjadi apabila tekanan pasar terlalu besar. Jika terjadi krisis ekonomi hebat, cadangan pada devisa Bank Sentral mungkin tidak cukup kuat untuk menahan gempuran pasar. Perubahan fundamental ekonomi. Jika inflasi dalam negeri melonjak tajam atau neraca pembayaran defisit parah, Bank Sentral mungkin terpaksa membiarkan kurs mencari titik keseimbangan baru yang lebih rendah. Kemudian, alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara, yaitu terkait dengan prediksi nilai tukar. Membantu memproyeksikan apakah mata uang domestik akan menguat atau melemah di masa depan. Kemudian, estimasi risiko devaluasi. Defisit yang berkepanjangan memberi sinyal bahwa pemerintah mungkin akan melakukan devaluasi mata uang secara mendadak. Kemudian, proyeksi suku bunga. Defisit BOP seringkali memaksa Bank Sentral menaikkan suku bunga untuk menarik modal asing atau menstabilkan kurs. Kemudian, indikator inflasi.
Ketergantungan tinggi pada impor dalam BOP dapat memicu inflasi jika nilai tukar melemah, yang berdampak pada biaya operasional. Kemudian alasan selanjutnya adalah kebijakan kontrol modal. Investor memantau BOP untuk mengantisipasi risiko pemerintah membatasi penarikan laba ke luar negeri. Kemudian perubahan pajak dan tarif. Kondisi BOP mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menaikkan pajak impor atau memberikan insentif pajak ekspor. Selanjutnya alasannya adalah kesehatan ekonomi makro. Menjadi cermin daya saing global suatu negara dan kemampuan negara tersebut dalam membayar utang negerinya. Selanjutnya adalah strategi investasi, membantu investor menentukan kapan harus menambah atau menarik modal dari pasar modal suatu negara berdasarkan stabilitas moneternya. Kemudian alasan terakhir yaitu dasar pengambilan keputusan hedging. Memberikan data bagi manajer keuangan untuk memutuskan perlu tidaknya melakukan lindung nilai pada transaksi falas. Sekian presentasi dari saya dalam mata kuliah UAS Manajemen Keuangan Internasional dari S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.